Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 12 Juni 2022 bertepatan dengan 12 Dzulqa'dah 1443 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Hadis dalam pembahasan kitab Sahih Al-Bukhari dari Kitab Tauhid. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan sebelum kita masuk kepada kajian yang baru. Bismillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana al-A'mash, sami'tu Aba Shalih an Abi Hurairah qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu wa in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilayhi ba'an wa in atani yamshi ataituhu harwalatan. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي حدثنا الأعمش سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Bukhari rahimahullah, haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath, haddatsana Abi, haddatsana al-A'mash, sami'tu Aba Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala' khairin minhum wa in taqarraba ilayya bishibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi ataitu harwalah. Bismillah. Qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Umar bin Hafs bin Ghiyath haddatsani Abi عن الأعمش قال سمعت أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن تقرب إلي باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا. Bismillah, alhamdulillah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih di dalam kitab Tauhid, haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin haddatsana Qutaibatu ibnu Sa'idin haddatsana Hamad ibnu Zaidin an Amr an Jabir ibn Abdullah qala lama nazalat hadhihi al-ayah qul huwal qadiru ala ayyab'atha 'alaikum 'adaban min fawqikum qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'udzu biwajhik faqala aw min tahti arjulikum faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam a'udzu min wajhik qala aw yalbisakum syi'an au
yalbisakum syi'an. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hada aisar. Maka kita mungkin karena pembahasan kita di dalam matan tentang tafsir ayat, mungkin kita dahulukan pembahasan tentang matan dahulu daripada sanad. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala babu qaulillahi taala. Maka Imam Al-Bukhari menterjemah, membuat judul di dalam kitab Tauhid dengan bab kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua yang ada di muka bumi ini pasti akan hancur, illa exception ataupun pengecualian wajhahu. Maka di dalam ayat ini saja kita mengetahui tarjimah yang dibuat oleh Imam Al-Bukhari membahas tentang sifat al-wajh. Di pelajaran apa pernah kita lewati permasalahan wajah? Indak ya Hamam. Di pelajaran apa? Film atul itiqad. Walakin yastadil biqaulihi mana? Biqaulihi ta'ala. Filmatan wa yabqa wajhu rabbik. Baik, wa yabqa wajhu rabbik. Di sini Imam Al-Bukhari mengambil ayat yang lain untuk pendalilan dari ayat-ayat yang lain. Maka di sini masuk kepada ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu. Semua yang ada di muka bumi ini hancur kecuali wajahnya. Maka inilah dua ayat yang bisa kita ambil dari pelajaran yang lalu di pelajaran Lum'atul I'tiqad dan juga di pelajaran kita di kitab Tauhid. Adapun pendalilan di dalam hadis seperti disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam hadis yang akan kita jelaskan ini. Maka hadis ini barakallahu fikum menjelaskan tentang ancaman Allah Jalla wa'ala bagi mereka orang-orang yang kufur dan melaksanakan kesyirikan dan tidak mau mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad dan yang lainnya secara umum. Mereka tidak mau mengikuti para anbiya. Diancam oleh Allah. Qul, katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'an. Maka sampai di sini ayat yang disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari. Dan di beberapa riwayat disambung dengan ayat yang setelahnya wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Maka ayat ini di dalam surat Al-An'am ayat ke-65. Maka oleh sebab itu Imam Al-Bukhari tidak hanya mengeluarkan hadis ini di kitab Tauhid. Tentunya di dalam kitab apa? Tafsir. Tafsir dari surat Al-An'am telah lewat. Dan begitu pun di kitabul I'tisam telah lewat juga ayat ini. Dan sekarang pendalilan di dalam pembahasan kita di sini adalah dari segi kitab Tauhid tentang sifat Allah Jalla wa'ala tentang al-wajh. Dan ucapan Allah Jalla wa'ala Qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum adaban min fawqikum. Maka katakanlah wahai Muhammad bahwa Allah mampu untuk memberikan adab dari atas mereka. Apa itu adab dari atas mereka?
telah dimisalkan di dalam ayat-ayat yang lain, contohnya seperti di dalam surat Al-Mulk. A'amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Maka di dalam ayat ini menjelaskan dari surat Al-An'am yang disebutkan Allah mampu an yab'atha alaikum adaban min fawqikum aw min tahti arjulikum. Min fawqikum maknanya adab yang datang dari atas kita, seperti datang dari langit. Dan ini contohnya seperti di dalam surat Al-Mulk tadi disebutkan amintum man fis samai an yursila alaikum hasiba. Apa makna hasiba? Seperti adab yang Allah turunkan kepada kaum Lut, di mana mereka dilempari batu-batu api dari langit. Ini makna dari hasiba. Mana dalilnya kalau hasiba itu seperti itu? Di dalam surat Al-Qamar. Maka ayat menjelaskan dengan ayat yang lain. Di dalam surat Al-Qamar Allah berfirman, "Inna arsalna alaihim hasiba illa ala lutin najainahum bisahar." Inna arsalna alaihim hasiba. Maka kami mengutus hasiban illa ala lutin najainahum bisahar. Maka di sini makna hasiba ay dilempar dari langit. Maka ini tafsir makna hasiba adab dari kaum Lut. Dan adapun makna khasafna bihil ard au fil ayat disebutkan min tahti arjulikum ay khasafna bihil ard. Seperti di Al-Mulk tadi, amintum man fis sama an yakhsifa bikumul arda. Makna yakhsifa bikumul arda, yakhsifa adalah adab yang datang dari bawah. Pertama, dia itu azilzal, earthquake, bencana alam yang mana tanah itu bergeser, tanah itu bergerak, atau tanah itu membuncah pecah sehingga masuk apa-apa yang ada di dalam tanah ke dalam tanah, atau longsor, atau banjir, atau tsunami. Itu yang diinginkan, adab yang datang dari bawah. Dan ini seperti dijelaskan di dalam surat Al-Mulk, an yarsila alaikum hasiba. Maknanya adalah adab yang di bawah. Dan lebih diperjelas lagi di dalam surat Ankabut. Allah berfirman, "Fakullan akhadna bidzambih faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu sayhah wa minhum man khasafna bihil arda." Khasafna bihil arda ay min tahti arjulina. Wa minhum man agraqna sawa min tahti arjulina. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Maka Allah tidak mendolimi mereka dari jenis adab, tapi karena mereka berdolim kepada Allah Jalla wa'ala. Fa'idan arafna adab min fawqikum ay hasiba au min tahti arjulikum. Wa hadha kama an yakhsifa bikumul ard. Adab yang kedua dan yang pertama itu keduanya dari Allah, maka Nabi beristiadah kepada Allah. Maka disebutkan di dalam hadis, a'udzu biwajhik. Dari atas kalian a'udzu biwajhik. Dari bawah kalian a'udzu biwajhik. Itu gambarannya di saat disebutkan adab.
Namun setelah itu, di saat disebutkan ayat yang setelahnya, au yalbisakum syi'a, ini di riwayat hadis kitab tauhid hanya ini saja lafadznya. Dan di riwayat tafsir ditambah wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din. Maka maknanya yang ketiga, atau Allah menjadikan orang-orang kufar musyrikin bergabung menjadi satu dan mereka menghancurkan kalian dengan fitnah mereka. Maka di sini dikatakan oleh Nabi, wa hada aisar. Maka yang ini lebih mudah. Maka di dalam hadis ini disebutkan dengan mufrad. Di dalam riwayat kitab tauhid ini disebutkan dengan mufrad, bahwa itu adalah perkara yang mudah. Hada aisar. Walakin fi tafsir kilahuma aisar, keduanya mudah. Kenapa? Karena dibacakan ayat yang setelahnya, bahwa di antara kalian akan saling berbunuhan dengan orang-orang kufar yang Allah berikan kekuatan. Maka di sini di dalam ayat ini hanya disebutkan au yalbisakum syi'a, bahwa Allah menguatkan musuh-musuh atas kalian begitu saja. Namun di kitab tafsir ditambah wa yudhiqa ba'dakum ba'sa ba'din, maka di antara mereka orang-orang kufar yang kuat